Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini tengah menjadi perbincangan publik karena pasalnya pemirsa RUU penyiaran ini dinilai akan menghambat dari kebebasan pers, terutama terkait dengan larangan penayangan produk jurnalistik investigasi. Dan untuk mengetahui seperti apa respon dari organisasi kewartawanan, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari Ikatan Jurnalis UIN ya, yang akrab disapa dengan Pipo Rahmatullah ya, Bang. Oke, terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini ramai di perbincangan publik ini, dari respon Ikatan Jurnalis UIN ini seperti apa nih, Bang? Ya, terima kasih teman-teman TV Parlemen. Ini juga menjadi kepentingan kami ya di organisasi Ikatan Jurnalis UIN, terutama juga organisasi kewartawanan yang lain begitu, karena memang yang disasar daripada revisi Undang-Undang Penyiaran ini adalah soal nantinya kinerja cara kerja wartawan juga akan terpengaruh juga, terus juga kemudian apakah kemudian nantinya semua produk undang-undang yang dilakukan oleh wartawan juga harus divalidasi sedemikian rupa begitu. Nah, ini juga harus menjadi diskusi publik, apalagi wacana itu sudah muncul belakangan ini. Nah, kemudian ketika muncul revisi undang-undang tersebut, maka kami punya kepentingan untuk dalam tanda kutip mengkritisi lah, bila mana memang ada beberapa pasal-pasal yang memang dianggap merugikan kami sebagai wartawan begitu. Nah, update terbaru nih kan revisi undang-undang ini tengah ditunda pembahasan ini. Ini dari organisasi kewartawanan sendiri, langkah apa yang sedang atau ingin direncanakan terkait dengan revisi ini? Kalau kami di teman-teman di Ikatan Jurnalis UIN sendiri memang saat ini sedang melakukan konsolidasi ya, termasuk melakukan komunikasi konsolidasi, termasuk diskusi yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Tujuannya adalah untuk meminta masukan dari masyarakat, apakah memang nantinya di dalam revisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap cara kerja kami, atau justru sebaliknya, bahwa setelah dilakukan revisi undang-undang terhadap penyiaran ini justru melemahkan pola-pola kerja kami. Itu yang akan kita lakukan. Salah satu misalkan poin yang kita kritisi adalah soal munculnya undang-undang investigasi, liputan investigasi ya, yang tidak boleh ditayangkan. Itu kan juga menjadi presiden buruk bagi kami, karena memang itu pola kerja kami untuk melakukan sebuah tayangan berita atau informasi kepada masyarakat yang memang sifatnya investigatif, nggak sekedar kemudian kita menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau kemudian DPR, kemudian kita sampaikan kepada, kita nggak mau seperti humas atau mungkin juru bicara dari pemerintah dalam hal semua kebijakan yang ada di Republik ini, kira-kira itu. Nah, masukan dari Ikatan Jurnalis UIN nih, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini apa nih, Bang? Tadi saya apresiasi juga terhadap rencana keputusan Komisi 1 ya, yang akan menghentikan sementara proses pembahasan ini. Ini bagus juga. Kemudian inilah momentum semua pihak untuk memberikan masukan, dan ini juga saya baca sebagai bagian dari cara kerja DPR, kemudian pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, publik, untuk mengisi atau memberikan masukan, mengkritisi pasal-pasal apa yang nanti dianggap akan mengurangi gaya gedor dari teman-teman media atau jurnalis gitu. Harapannya untuk anggota DPR terkait dengan penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran ini seperti apa, Bang? Iya, yang penting ini dulu lah sebelum dilakukan revisi. Kalau nanti toh akhirnya dilanjutkan ya pembahasannya itu, kami meminta masukan sebanyak mungkin dari kalangan akademisi, dari tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh pers begitu ya, karena mereka tahu betul apa yang harus dilakukan begitu. Ini penting, apalagi saat ini misalkan ada fenomena no viral no justice begitu. Kalau nggak viral, keadilan ini akan sulit dicari. Nah, ini juga penting terus diupayakan jalan keluarnya begitu. Nah, kita khawatir kemudian kalau misalkan nanti laporan investigasi itu tidak bisa tayang, nah itu kan juga kemudian agak memberatkan bagi kita begitu ya. Ini yang harus direspon oleh DPR, pemerintah juga begitu. Jadi ada waktu sampai kemudian nanti dibahas kembali ya, minta masukan sebanyak mungkin kepada masyarakat. Istilahnya kalau kita belanja masalah lah, poin-poin apa aja yang memang
dianggap positif dan poin-poin apa yang kemudian dianggap negatif untuk pers ke depan begitu. Terima kasih atas waktunya Bang. Ya. Baik pemirsa TV Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Ketua Umum Ikatan Jurnalis UIN, yakni Bang Pippo Rahmatullah, terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan tadi memang disampaikan bahwa kesempatan bagi para wartawan dan juga masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan kepada rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran ini pada masa-masa ditundanya pembahasan ini sangat bagus untuk dilakukan, bahwa memang anggota DPR ataupun Komisi 1 ini perlu bertanya kepada masyarakat terkait dengan masukan yang diperlukan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Tadi juga disampaikan bahwa revisi undang-undang ini diharapkan tidak menghambat kebebasan dari pers sendiri. Oleh karena itu memang tadi ditekankan oleh Bang Pippo bahwa memang masukan atau belanja masalah yang tadi dia sebutkan ini sangat perlu dilakukan. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.